Shalom Jemaat PK yang terkasih. Mari kita mulai rema pagi kita di dalam doa. Bapak Saudara, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang Kau berikan pada kami sebagai pedoman untuk kami bisa hidup taat dan dekat kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang membuka mata rohani kami supaya kami bisa mengerti hal-hal apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh mencerahkan hati kami, yang mampukan kami untuk mengerti dan menaati, dan mampukan kami juga untuk bisa berjumpa dengan Yesus yang hidup. Kami menyerahkan rema pagi ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini akan diambil dari Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ke-50. Saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing di Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ke-50. Saya akan bacakan secara spesifik ayat yang ke-47 dalam terjemahan baru yang kedua, yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Saudara, apakah saudara merasa bahwa saudara adalah orang Kristen yang baik? Kita senang merasa diri kita baik, dan mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang Kristen yang baik, yang taat, yang benar, yang sungguh-sungguh. Apa buktinya? Kita taat beribadah kepada Tuhan. Kita ikut ibadah minggu setiap hari. Kita mungkin cukup rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan juga rajin pelayanan. Tapi apakah hanya karena sepertinya kita beribadah, kita pelayanan, apakah itu artinya kita adalah orang Kristen yang baik, sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Kalau kita baca di dalam teks kita pada hari ini, Simon pun sepertinya adalah orang Kristen yang baik. Orang Farisi pada masa Yesus itu rajin membaca Taurat dan juga beribadah. Tetapi ketika Yesus datang di rumah Simon, Simon tidak terlalu antusias. Simon tidak terlalu semangat ketika Yesus datang. Dia tidak meminyaki Yesus, dia tidak mencium Yesus, dan dia tidak menyambut Yesus dengan sukacita. Meminyaki, mencium adalah tanda keramah tamahan, tanda cinta kasih pada zaman Yesus. Simon rajin beribadah, tapi dia tidak punya gairah, dia tidak punya hati yang besar buat Tuhan. Mungkin Simon berpikir bahwa dia tidak memerlukan anugerah Tuhan. Dia tidak memerlukan pengampunan Tuhan. Hal ini justru berbeda dengan sangat kontras terhadap perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa tidak datang sebagai orang yang baik, tidak datang sebagai orang yang hebat. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang banyak melakukan dosa. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang begitu besar. Tetapi justru ketika ia menyadari bahwa ia bukan orang yang benar, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ia berjumpa dengan Yesus yang mengampuni segala dosa dan kesalahan yang besar. Perempuan berdosa ini menyadari bahwa dia bukan orang yang benar, tetapi dia menemukan bahwa Yesuslah yang membenarkan kehidupannya. Yesuslah yang mengampuni kehidupannya yang berdosa. Dan dia tidak bisa menahan tangisannya. Dia tidak bisa menahan emosinya ketika ia bertemu dengan Yesus. Ia tidak berhenti untuk mencium kaki Yesus, meminyaki kakinya, dan juga menyembahnya. Dan dari kisah Simon dan perempuan berdosa, ada dua hal yang bisa kita renungkan tentang kehidupan orang yang percaya. Pertama adalah ada orang yang merasa dirinya benar dan baik-baik saja. Dia rajin beribadah, dia mengikut Tuhan, sepertinya mengikut Tuhan, tapi dia tidak mengasihi Allah dengan kasih yang besar,
dengan kasih yang total, dengan kasih yang sepenuhnya. Dan justru orang yang merasa dirinya baik-baik saja, dia tidak akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mengapa demikian? Orang ini merasa bahwa tidak banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan orang ini merasa bahwa pelanggaran dan dosanya itu tidak begitu besar. Kecil, tidak banyak. Ketika dia tidak merasa bahwa dia adalah orang yang melakukan pelanggaran yang besar, dia tidak akan mengerti bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar. Dan mirisnya, sedihnya, kita sebagai orang Kristen sering berada di posisi ini. Kita pelayanan, kita berdoa, kita beribadah secara biasa-biasa saja, tanpa gairah, tanpa rasa yang benar-benar mengasihi dan mencintai Yesus. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak memerlukan anugerah Tuhan. Atau kalaupun kita merasa kita perlu, kita tidak merasa bahwa kita perlu anugerah Tuhan dengan sangat besar. Kita tidak merasa diri kita melakukan pelanggaran besar. Dan ini membuat penyembahan kita kepada Tuhan tidak mendalam. Dan hal kedua yang bisa kita pelajari adalah ada orang yang menyadari dosanya yang besar. Dan justru orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang begitu banyak melakukan kesalahan di hadapan Allah, begitu berdosa di hadapan Allah, dia justru adalah orang yang sangat menghargai pengampunan Allah. Dan ketika dia menghargai anugerah pengampunan Allah, dia akan hidup dengan kasih yang besar kepada Allah. Bukan orang yang merasa dirinya baik, bukan orang yang merasa dirinya benar, tetapi orang yang merasa dirinya berdosa, yang membutuhkan anugerah Tuhan, yang akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ia tahu betapa tidak layaknya, betapa banyak pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dan ketika ia sadar bahwa pelanggaran itu begitu besar, ia melihat bahwa kasih pengampunan Allah yang didapatkan dalam Yesus itu kasih yang begitu besar, yang mau menerimanya sebagai orang berdosa. Kesadaran yang besar akan kasih karunia Tuhan itu sejalan dengan kesadaran akan dosa dan pelanggaran yang besar yang kita lakukan pada Tuhan. Menjadi seorang Kristen yang baik bukan hanya soal beribadah di luar, bukan hanya aktivitas-aktivitas seperti berdoa ataupun pelayanan. Tapi menjadi orang Kristen yang baik adalah menjadi orang yang mengalami kasih Yesus yang mengampuni dosa dan kesalahan kita yang besar. Menerima dengan iman bahwa Yesus begitu mengasihi kita, dan kasih-Nya itu diberikan kepada kita bukan karena kebaikan kita. Justru Ia berikan kasih-Nya kepada kita saat kita masih berdosa. Kita bisa melihat di Roma 5 ayat yang ke-8. Dan kita tidak akan bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak melihat bahwa kasih-Nya itu begitu besar bagi kita yang melakukan pelanggaran yang besar di hadapannya. Saudara, maukah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang begitu berdosa? Kita orang yang banyak berbuat kejahatan. Mungkin kita tidak berbuat jahat yang besar seperti melakukan korupsi atau pencurian yang begitu besar, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Hati kita tidak mencari Tuhan. Hati kita merasa sombong di hadapan Tuhan, merasa tidak memerlukan anugerah Tuhan. Mau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa dan memerlukan pengampunan Tuhan. Karena hanya ketika kita menyadari bahwa kita orang yang bobrok, kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, disitulah kita akan melihat kasih Yesus yang mengampuni. Perjumpaan dengan Yesus akan membuat kita untuk terus tergerak untuk mengikutinya dan menyembahnya dengan segenap hati.
Demikianlah rema kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati segenap aktivitas kita semua, dan kiranya apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kita lakukan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin.